Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilman Maulana, kelas 1A Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo, Madura. Sekarang saya akan memaparkan pendidikan dari mulai TK sampai SMA. Jadi ikuti terus ya saya. Seperti yang kita tahu, TK adalah lembaga pendidikan pertama yang ada di Indonesia. Jadi sebelum kita masuk ke SD atau MI, kita harus melampaui pendidikan TK terlebih dahulu. Ataupun ada juga sih yang masih tidak melampaui TK tapi tetap bisa masuk ke SD atau MI. Jadi alhamdulillah saya sudah melampaui TK. Dari TK ada dua tingkatan. Jadi tingkatan 1 adalah TKA dan tingkatan 2 adalah TKB. Jadi ada 2 tahun. TK saya berada di desa saya sendiri, Desa Geger di Lamongan. Jadi yang bernama RA Tanwirul Waton. Di lembaga TK sendiri itu kita bisa mulai mempelajari menulis, menggambar, menyanyi, bahkan menari. Jadi yang kita dapatkan seperti adik saya yang saya lihat, seperti yang saya lakukan pada saat waktu TK. Jadi sangat seru sekali. Yang kalian tidak melampaui TK langsung masuk SD, jadi tidak akan merasakan gimana asiknya masuk di lembaga perguruan TK tersebut. Langsung ke pendidikan kedua. Jadi pendidikan kedua adalah pendidikan sekolah dasar. Pendidikan sekolah dasar saya tidak jauh dari tempat TK berada. Sekolah dasar di desa saya ada 2, yakni MI sama SD. Orang tua saya ingin masuk lebih mendalam ke Islam, lebih ke Islami menjuru. Enggak negeri enggak apa-apa, jadi saya dimasukkan ke Madrasah Ibtidaiyah agar lebih mendalami Islam itu seperti apa dan ilmu fikih itu seperti apa. Kalau di SD yang saya tahu tidak selengkap yang ada di MI. Jadi untuk pendidikan Islamnya itu kurang, hanya agama. Nah, kalau di pendidikan MI saya ada agama itu banyak, akidah, ada aswaja, ada Al-Quran hadis dan lain-lain. Jadi seperti menjuru ke Islaminya itu sangat sekali. Nama Madrasah Ibtidaiyah saya adalah Madrasah Ibtidaiyah Banin Banat Desa Geger. Jadi di Desa Geger ada SD, ada MI juga, dan saya di MI-nya, MI Banin Banat Desa Geger. Alhamdulillah kelas 1 sampai dengan kelas 4 atau kelas 5 itu saya mendapatkan prestasi menjadi ranking 1 di kelas saya. Kelas saya pas di MI itu cuma 22, jadi saya mendapatkan prestasi ranking 1 dari 22 anak. Kenapa ranking 1 sampai kelas 5 saja? Karena pas waktu kelas 6 saya mulai namanya masih muda gitu, ingin main gadget, main HP, atau sudah tidak mau belajar lagi. Jadi kelas 6 saya dikalahkan oleh teman saya cewek, jadi tidak nomor 1 lagi. Jadi saya berada di posisi ranking nomor 3. Jadi itu pengalaman saya di MI dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh ya, jadi langsung menginjak ke pendidikan sekolah menengah pertama, jadi SMP. SMP saya masih tetap, karena saya sudah menjuru ke Madrasah Ibtidaiyah swasta, jadi saya tidak mau masuk negeri. Entah kenapa pendidikan SMP saya berada di MTS, berada di Madrasah Sanawiyah Putra Putri Simo Sungai Lebak Karanggeneng Lamongan. Keinginan saya aslinya ingin mondok pertama kali, tapi entah kenapa tidak jadi, karena mungkin saya tidak kerasanan tinggal di pondok, jadi gagal mondok. Untuk prestasi di Madrasah Sanawiyah saya sangat mengecewakan, bisa dikatakan begitu. Tidak rajin, tidak mau belajar setiap hari, tidak mau membaca buku, jadi maunya main saja sama teman-teman dan tidak bisa mengejar prestasi saya.
menginjak ke pendidikan nomor 4. Pendidikan nomor 4 sekolah menengah atas, SMA. Jadi SMA saya masih tetap tidak negeri, tidak berkeinginan untuk masuk negeri. Jadi tidak jauh dari Madrasah Sanawiyah, tetap satu yayasan di Madrasah Aliyah Matauliul Anwar. Di SMA, pengalaman saya pertama kali masuk organisasi, berpengalaman masuk organisasi itu di masa SMA. Saya masuk organisasi OSIS. Kelas 1 saya sudah masuk organisasi OSIS, sudah menaungi, sudah mendalami. Saya berkeinginan untuk masuk organisasi OSIS agar dapat berinteraksi kepada semua teman, kenal sama guru, dan barokah kepada yayasan sekolah saya sendiri. Yang saya dapat lagi dari pengalaman organisasi, saya sudah tahu seluk-beluk dari tingkatan organisasi, dari ketua sampai anggota. Jadi seperti tugas-tugasnya, lebih tahu menahu tentang cara berpendapat atau cara memimpin organisasi itu seperti apa. Dan yang saya harapkan juga tercapai, mendapat teman yang sangat banyak, kenal dengan saya, dan saya juga dikenal guru. Jadi itu pengalaman organisasi saya. Mungkin itu pendidikan pribadi saya dari TK sampai ke SMA. Jadi sekarang alhamdulillah sudah masuk Universitas Trunojoyo Madura, Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya di kelas 1A. Jadi dengan jalur SNMPTN. Jadi yang akan saya bahas yang kedua kali ini adalah kebudayaan yang ada di daerah saya. Berhubung saya berada di Kabupaten Lamongan, jadi saya akan membahas sedikit tentang kebudayaan yang ada di Lamongan. Kebudayaan yang ada di Lamongan sebenarnya adalah banyak sekali. Seperti yang saya ketahui adalah ada tari Mayang Madu, tari tarian, tari boran, dan setega bumi, dan masih banyak lagi. Yang saya bahas kali ini adalah tari boran. Tari boran adalah suatu tarian yang berasal dari Lamongan, tari khas dari Lamongan, yang menceritakan tentang, menggambarkan penjual nasi boran yang sedang jualan dengan cara membawa boran, menggendong borannya sampai mengasihkan nasi, menuangkan nasi kepada pembelinya. Jadi semuanya dari tari boran itu gambaran dari penjual nasi boran yang sedang jualan. Sampai-sampai pakaiannya juga sangat khas yang dibuat tari boran, yang dipakai tari boran. Pakaiannya seperti kebaya atau yang dipakai penjual nasi boran pada saat zaman dahulu. Tari boran sendiri dilakukan secara berkelompok dengan beberapa formasi yang sangat baik dan benar. Jadi harus kolaborasi dengan para sesama penari untuk menciptakan suatu tari boran yang sangat bagus. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri atau individu-individu itu. Kita harus minimal berdua atau bertiga untuk melakukan tari boran. Untuk tari boran sendiri sudah menjadi ikon kota Lamongan. Jadi Kabupaten Lamongan sudah dikenal sampai menjuru kota lain. Itu dikenal sebagai kota sego boranan atau nasi boranan. Jadi tari sego boranan sudah melekat di Kabupaten Lamongan sendiri. Untuk prestasi sendiri yang didapat dari tari boran sangat banyak sekali, dari ajang-ajang tari, dari mulai tingkat kabupaten sampai tingkat nasional sudah dicapai oleh penari nasi boran tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Ilman Maulana, Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Budaya kelas A, mengucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.